Selamat datang di video ini. Pada video ini, saya akan membahas materi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, khususnya untuk materi tentang firma. Nah, untuk materi tentang firma ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Baik, kita akan langsung saja masuk ke materinya. Untuk materi firma ini yang akan saya bahas, cakupannya adalah meliputi pengertian, ya, pengertian dari firma, kemudian karakteristik dari firma, lalu akuntansi firma. Nah, nanti akuntansi firma ini ada mulai dari pembentukan firma, lalu pembagian laba rugi untuk sekutu, ya, kemudian pembubaran, lalu likuidasi. Nah, sebelum saya memasuki ke akuntansi firma, akan saya jelaskan sedikit dulu pengertian dan karakteristik dari firma, gitu ya. Nah, firma sendiri, ya, itu sering disebut persekutuan, adalah kerjasama antara dua orang, ya, partner atau lebih untuk menjalankan usaha dengan nama bersama, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Nah, dua orang ini tidak harus orang gitu ya, tetapi bisa juga perusahaan yang menjalankan. Ya, jadi dua orang partner, dua orang atau partner atau lebih gitu ya. Nah, dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Berarti dalam kegiatan usahanya ini adalah profit oriented gitu ya. Nah, karakteristik firma sendiri itu adalah ada mutual agency, ada limited or ascendant life, ada unlimited liabilities, dan juga participation in partnership profits. Nah, di sini untuk mutual agency itu adalah berarti untuk masing-masing anggota ya di dalam firma di mana anggota tersebut itu menjalankan usahanya, ini adalah wakil dari anggota lain, ya. Jadi dia merupakan wakil dari anggota sekutu yang lain. Jadi nanti ada sekutu yang memang menjalankan usahanya, ada sekutu yang pasif, ya. Tetapi sekutu yang aktif ini merupakan wakil dari sekutu yang pasif, ya. Jadi kalau ada salah satu anggota nih yang beroperasi dalam usaha tersebut, maka secara tidak langsung anggota tersebut sudah mewakili anggota yang lainnya, ya. Lalu yang kedua itu adalah limited or uncertain life, gitu ya. Berarti untuk umurnya itu terbatas, ya, atau tidak tentu, gitu. Nah, terbatas atau tidak tentunya seperti apa? Nah, jika nanti terdapat anggota yang keluar dari firma, maka firma tersebut itu dinyatakan bubar secara hukum, ya. Demikian juga kalau misalnya di dalam firma tersebut ada anggota baru, ya. Berarti perjanjian ya di dalam firma tersebut itu juga bubar. Maka untuk umurnya sendiri itu tidak tentu, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah unlimited liabilities. Nah, untuk unlimited liabilities berarti kewajibannya itu tidak terbatas. Tidak terbatas dalam hal apa, ya? Jadi kalau misalnya perusahaan itu memiliki hutang, ya, atau firma itu memiliki hutang, maka tanggung jawab hutang tersebut itu tidak hanya terbatas pada kekayaan yang dimiliki oleh firma saja, tetapi bisa sampai dengan kekayaan yang dimiliki atau milik pribadi oleh sekutu. Jadi kalau misalnya dalam kondisi tertentu firma itu punya hutang kepada kreditur, kemudian nanti firma itu tidak bisa membayar hutangnya, maka kreditur itu berhak gitu ya menagih kepada para anggota firma sampai dengan kekayaan yang dimiliki pribadi oleh sekutu. Gitu ya. Maka di sini dia disebut unlimited liability. Lalu selanjutnya itu adalah participation in partnership profits. Nah, di sini berarti karena di sini terkait dengan profits, maka laba rugi, laba atau rugi ya, sebagai hasil dari kegiatan firma
ini akan dibagikan kepada masing-masing anggota atau masing-masing sekutu berdasarkan dari partisipasi para anggota di dalam firma. Biasanya juga untuk porsinya atau berapa ketentuannya itu akan dicantumkan secara detail saat pendirian firma tersebut. Itu ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan masuk ke akuntansi firma. Tetapi sebelum kita masuk ke akuntansi firmanya, ada beberapa akun ya yang mungkin nanti akan ketemu saat kita belajar di akuntansi firma ya. Yang pertama itu adalah akun modal sekutu ya. Akun modal sekutu. Akun modal sekutu ini ya. Ini nanti berarti kalau namanya modal ya, modal ini akan bertambah berarti posisinya di kredit. Nah, akun modal sekutu ini itu akan dipergunakan untuk pertama, mencatat modal mula-mula saat pembentukan firma. Berarti kalau nanti ada pencatatan terkait dengan penanaman modal, ya, maka jurnalnya ya berarti debitnya itu adalah harta yang diterima, kas atau aset lain, kreditnya adalah modal sekutu. Lalu selanjutnya adalah penanaman modal tambahan setelah pembentukan firma. Nah, ini sama. Berarti ada kas atau aset lain yang masuk ke dalam firma, lalu modal sekutu akan bertambah. Berarti kas atau aset lain bertambah, kreditnya adalah modal sekutu. Kemudian penarikan modal yang ditanam berupa kas atau aset lain dalam firma yang sifatnya relatif permanen. Nah, ini misalnya kalau sekutu itu memiliki modal katakanlah 70 juta. Lalu sekutu tersebut ingin menarik modalnya sebesar 20 juta. Maka berarti ada aset yang dikeluarkan, berarti berupa kas ya 20 juta. Kemudian modalnya juga akan berkurang. Berarti kalau berkurang, saldo normalnya modal itu ada di kredit, maka debitnya adalah modal sekutu, kreditnya adalah kas sebesar 20 juta. Lalu yang terakhir adalah pembagian laba rugi yang menjadi hak para sekutu. Ya, ini nanti saat perhitungan laba rugi ya, maka apabila laba berarti nanti akan menambah modal sekutu. Lalu jika rugi berarti akan mengurangi modal sekutu. Oke, itu untuk modal sekutu. Lalu selanjutnya adalah akun prive sekutu. Ya, akun prive ini merupakan akun kontra ya. Jadi akun kontra dari modal berarti ini saldo normalnya ada di debit gitu ya. Nah, biasanya untuk prive sekutu itu dipergunakan untuk mencatat pengambilan kas atau aset firma yang lain oleh para sekutu untuk kepentingan pribadi. Ya, berarti kalau sekutu ingin menggunakan aset atau kas milik firma untuk kepentingan pribadi, maka akan menambah prive mengurangi aset atau kasnya. Ya. Kemudian secara periodik ya, akun prive ini nantinya akan ditutup ke modal sekutu. Karena untuk akun prive ini bukanlah akun pada laporan posisi keuangan. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah akun utang sekutu. Ya, akun utang sekutu berarti karena ini utang, maka posisi normalnya ada di kredit. Nah, ini biasanya dipergunakan untuk mencatat pinjaman sejumlah uang atau aset lain dari para sekutu kepada firma. Jadi, di sini ya, yang berhutang yang berhutang itu adalah firma ya. Firma meminjam uang, sejumlah uang kepada para sekutu.
gitu ya. Kemudian kalau piutang, ya piutang di sini, piutang, ini berarti kalau piutang saldo normalnya ada di debit, maka dipergunakan untuk mencatat pinjaman sejumlah uang dari sejumlah uang atau aset lain dari firma kepada para sekutu, ya. Berarti di sini yang berhutang itu adalah sekutu. Berarti nanti sekutu wajib membayar kepada firma. Kalau di sini yang wajib membayar, ya kalau utang sekutu, yang wajib membayar itu adalah firma kepada sekutu. Ya. Oke, nah nanti ini kita akan bahas lebih detail saat ada transaksi terkait dengan utang dan piutang sekutu. Mungkin ada beberapa yang masih bingung, nanti kita akan implementasikan dalam kasus. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke akuntansi pembentukan firma. Ya, akuntansi pembentukan firma. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh pertama, pada tanggal 1 Januari 2020, Argo dan Bagio sepakat untuk membentuk firma Sejahtera. Untuk itu, disetujui Argo menyetor kas sebesar 6 juta dan Bagio menyetor kas sebesar 4 juta. Nah, di sini pertanyaannya, saudara diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat pembentukan firma. Ya, kita catat ke mencatat setoran setiap sekutu. Oke, di sini saya menggunakan Excel. Ya. Untuk contoh yang pertama, itu berarti model firma itu sama dengan setoran firma. Maka saat mencatat setoran Argo, jurnalnya karena firma ini menerima kas, maka debitnya adalah kas ya, sebesar 6 juta. Kreditnya adalah karena ini setoran Argo, maka ini adalah modal Argo sebesar 6 juta. Lalu selanjutnya itu adalah mencatat setoran Bagio. Bagio juga sama menyetorkan kas sebesar 4 juta. Maka Bagio, firma itu akan menerima kas, berarti debitnya kas sebesar 4 juta, lalu modal Bagio sebesar 4 juta. Oke, ini untuk contoh yang pertama, ya, di mana Argo dan Bagio sama-sama menyetorkan kas, ya, dan untuk modal firma ini sama dengan setoran dari para sekutu. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua. Kita lihat di soal. Untuk contoh yang kedua, ya, di sini tanggal 1 Januari 2020, Catur dan Dedi sepakat membentuk firma Makmur. Setoran setiap sekutu adalah sebagai berikut. Ya, jadi ini masing-masing sekutu menyetorkan sejumlah aset ya kepada firma ya, Catur dan Dedi. Di sini ada nilai buku, ada nilai wajar untuk sekutu Catur, lalu untuk Dedi juga ada nilai buku dan nilai wajar. Oke, kemudian pertanyaannya, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pembentukan firma, ya, mencatat setoran sekutu, jika masing-masing sekutu mendapatkan bagian penyertaan modal dengan besaran sama dengan setorannya. Ya, berarti penyertaan itu sebesar setorannya, berarti sama dengan setoran. Lalu yang kedua, saudara nanti diminta untuk mencatat pembentukan firma, ya, jika setiap sekutu akan mendapatkan setengah bagian dari pernyataan modal, berarti 50%, ya. Kemudian yang pertama nanti diminta untuk membuat jurnal, mencatat transaksi pembentukan firma jika menggunakan pendekatan
bonus. Lalu yang kedua, di sini menggunakan pendekatan goodwill. Nah, di sini aset non-cash dan liabilitas itu dicatat sebesar nilai wajar. Oke, kita kembali ke Excel sebentar, kita akan menggunakan perhitungan. Nah, di sini untuk tabelnya saya pindah di Excel. Silakan saudara perhatikan tabel yang saudara miliki. Ya. Nah, di sini yang pertama itu modal sama dengan setoran. Berarti di sini tidak ada bonus ataupun goodwill. Sehingga apabila modal dan setoran ini sama, maka kita catat sebesar nilai wajarnya. Ya, sebesar nilai wajarnya. Dari catur nilai wajar, jadi nilai wajar. Kita perhatikan dulu masing-masing yang disetorkan. Di sini ada kas, kita lihat di catur ya. Kini kas ya 0, kemudian persediaan 0, lalu peralatannya 20 juta, kemudian kendaraan 45 juta, sehingga total aset yang diserahkan itu adalah 65. Tetapi catur ini juga memiliki atau menyerahkan utang wesel sebesar 15 juta. Maka setoran bersihnya sebenarnya itu adalah 50 juta. Maka setoran ini nanti akan sebesar modal dari catur. Lalu kita lihat ke Dedi juga sama. Di sini kas 15, persediaan 35 ya, sehingga totalnya adalah 50 juta, kemudian ada utang wesel sebesar 10 juta, maka kita kurangkan ya, sehingga aset bersih itu adalah 40 juta. Berarti ini adalah setoran dari Dedi ke firma. Maka besaran setoran ini adalah modal dari Dedi. Oke, kita lihat dulu di catur ya, sehingga catur akan mencatat firma akan mencatat setoran dari catur sebesar ini, nilai wajar ya. Maka yang bertambah adalah debitnya peralatan sebesar 20 juta, kemudian kendaraan sebesar 45 juta, kemudian ada utang wesel, berarti dikredit utang wesel sebesar 15 juta, berarti selisihnya adalah modal catur sebesar 50 juta ya. Setoran dengan modalnya nilainya sama. Kita ngikutin dari ketentuan atau yang diminta oleh kasus. Lalu yang selanjutnya untuk setoran Didi sama. Berarti yang bertambah itu adalah kas ya, berarti kasnya bertambah sebesar 15 juta, lalu persediaan bertambah sebesar 35 juta, lalu utang weselnya bertambah sebesar 10 juta, lalu untuk modal Didi sebesar 40 juta. Modal dengan setorannya nilainya sama. Ya. Oke, itu untuk pencatatan ya tanpa ada pendekatan bonus ataupun pendekatan goodwill. Kalau tidak ada pendekatan bonus ataupun goodwill, berarti modal dan setoran ini nilainya sama. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan contoh yang pertama ini di contoh 2? Untuk yang selanjutnya kita masuk ke poin 2. Nah, di poin 2 ini jika dalam pembentukan firma tersebut ditentukan bahwa setiap sekutu itu mendapatkan setengah bagian dari penyertaan modal firma, gitu ya. Yang pertama, saudara diminta untuk membuat jurnal untuk transaksi firma, pembentukan firma jika menggunakan pendekatan bonus. Lalu yang kedua, jika menggunakan pendekatan goodwill, ya. Oke, kita akan masuk ke Excel sebentar, ya. Nah, di sini untuk poin 2, ya, kalau di poin yang pertama tadi modal itu sama dengan
setorannya. Nah, untuk di poin kedua, ya, itu untuk pendekatan bonus dan juga goodwill, ini modal itu tidak sama dengan setoran. Ya, jadi modal sekutu itu tidak sama dengan setoran sekutu. Nah, yang pertama yang kita bahas itu adalah pendekatan bonus. Kita akan mencari dulu berapa total modal dari firma. Ya, total modal dari firma itu rumusnya adalah jumlah setoran sekutu. Ya. Nah, untuk total modal firma, jumlah setoran sekutu itu adalah ini 50 ditambah 40, ya. Berarti nilainya adalah sebesar 40 juta ditambah 50 juta sebesar 90 juta. Nah, dari 90 juta ini kita akan menghitung ya, yang diakui sebagai modal catur dan juga modal Dedi ini berapa ya. Nah, untuk modal ya masing-masing sekutu itu adalah 50% ya, sebagian untuk setiap sekutu. Maka 50% dikali 90 juta. Ya, 50% dikali 90 juta maka ketemu 45 juta. Ya, ketemu 45 juta. Oke, ketemu 45 juta. Maka Dedi juga sama, ketemunya adalah 45 juta. Catur itu menyetorkan sebesar 50, diakui hanya sebesar 45, berarti lebih rendah. Kemudian Dedi itu nilainya adalah setorannya sebesar 40, tetapi diakui modalnya sebesar 45. Nah, di sini maka ada selisih ya. Nah, selisih ini itu adalah bonus. Bonus untuk siapa? Bonus untuk Dedi. Karena modal yang diakui itu lebih tinggi daripada setorannya. Modalnya 45 juta, setorannya 40 juta. Maka ada bonus sebesar 45. Sorry, ada bonus sebesar 5 juta. Oke. Nah, untuk pencatatannya, ya, saat mencatat, catur ini kan mencatat ke firma mencatat setoran catur, yaitu modalnya, setorannya ada 50 juta. Tapi dari 50 juta itu ada bonus untuk Dedi. Maka saat pencatatan, debitnya itu adalah asetnya. Ya, ini aset. Ya, sesuai dengan yang ada di tabel ya, nilai wajarnya. Kemudian ada utang wesel. Ya, utang wesel sebesar 15 juta, lalu modal yang dicatat itu hanya 45 juta. Maka 5 jutanya ini dicatat ke dalam modal Dedi. Ya, 5 juta. Karena 5 juta ini adalah bonus untuk Dedi. Oke, selanjutnya berarti saat mencatat setoran Dedi, ya, aset dan utangnya kita catat, ya, sebesar sekian sama dengan yang ada di tabel, ya. Lalu modalnya dicatat sebesar 40 juta. Tetapi kalau dihitung, ya, kalau kita jumlah, untuk modal Dedi nilainya adalah sebesar 45 juta. Oke, ini untuk yang pendekatan bonus. Ya. Selanjutnya untuk pendekatan goodwill. Nah, di dalam pendekatan goodwill, ya, di sini ada ketentuan bahwa total modal firma itu lebih besar daripada jumlah setoran. Total modal firma lebih besar daripada jumlah setoran. Nah, total modal firma itu dicari dengan cara setoran sekutu, setoran setiap sekutu dibagi hak atas modalnya. Ya, jadi untuk mencari total modal firma itu adalah setoran setiap sekutu dibagi hak atas modal. Nah, kita cari dulu ya.
Untuk menghitung total modal firma, ada dua sekutu yang menyetorkan, yaitu adalah Catur dan Dedi. Maka kita lihat untuk total modal ini dasarnya kita akan menggunakan sekutu yang mana. Kita hitung dulu dari setoran Catur. Catur menyetorkan harta sebesar 50 juta. 50 juta dibagi hak atas modal yaitu 50%. Ya, 50%. Maka nilainya adalah 100 juta. Lalu untuk Dedi itu adalah 40 juta dibagi 50 juta. Maka akan ketemu nilainya sebesar 80 juta. Nah, ketentuannya untuk total modal firma itu harus lebih besar dari jumlah setoran. Jumlah setorannya berapa? Untuk jumlah setoran itu adalah 90 juta. 50 ditambah 40. Dari kedua nilai ini, mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar itu adalah yang setoran catur, yaitu adalah 100 juta. Maka total modal firma makmur itu nilainya adalah 100 juta. Kita pilih yang paling besar. Ya, yang paling besar berdasarkan paling besar dari jumlah setoran. Bukan di antara keduanya ya, tetapi yang paling besar di antara 90 juta. Jadi harusnya yang lebih tinggi daripada jumlah setorannya. Mana yang lebih tinggi? Nah, selanjutnya karena total modal firma itu adalah 100 juta, lalu jumlah setorannya 90 juta, berarti ada selisih nih. Ya, ada selisih sebesar berapa? Ada selisih sebesar 10 juta. Nah, selisih ini berarti disebut dengan goodwill. Jadi goodwill itu adalah selisih antara total modal firma dengan jumlah setoran dari sekutu. Ya, total modalnya adalah 100 juta, kemudian total setorannya adalah 90 juta. Maka goodwill ini adalah sebesar 10 juta. Nah, di sini sudah tertulis nih, goodwill untuk Dedi. Tapi bagaimana menentukan ini untuk catur atau untuk Dedi? Kita lihat dari perbandingan antara modal dan juga setoran. Ya, modal catur itu berapa? Ya, modal catur itu adalah 100 dikali 50%. Ya, berarti adalah 50 juta. Lalu setorannya catur itu adalah 50 juta. Ya. Berarti untuk catur ini goodwill itu bukan untuk catur. Kemudian kita hitung lagi untuk Dedi. Ya, 50% dikali 100 juta. Maka ketemu di sini sama-sama 50 juta. Tetapi setoran dari Dedi itu sebesar 40 juta. Maka kalau saudara perhatikan ini setoran, ini modal, berarti yang menerima goodwill itu adalah Dedi. Ya, karena jumlah setoran Dedi itu lebih kecil daripada modal yang diakui atau modalnya lebih besar daripada setorannya. Maka goodwill ini adalah milik Dedi. Nah, bagaimana pencatatannya? Untuk pencatatan saat mencatat setoran catur kita catat aset yang diterima dan juga hutangnya sama. Lalu untuk modalnya tetap dia 50 juta. Nah, untuk pencatatan yang berasal dari setoran Dedi, nah ini yang agak sedikit berbeda. Kita catat dulu aset yang diterima asetnya ini gini debit kas, debitnya persediaan, nanti ada hutang juga untuk aset yang diterima. Lalu ada goodwill. Goodwill ini kita catat di debit sebesar 10 juta. Lalu modal Dedi nilainya sebesar 50
juta. Oke, ini untuk contoh 2 ya, poin 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya lanjutkan ke contoh yang ketiga ya. Pada contoh ketiga ini di sini ada transaksi tanggal 1 Januari 2020. Edo dan Ferry sepakat membentuk firma maju dengan meneruskan usaha dagang Edo. Edo menyerahkan usaha dagangnya dan Ferry menyerahkan uang sebesar 20 juta. Jadi Edo dia menyerahkan usahanya, lalu Ferry menyerahkan sejumlah uang. Nah, berikut adalah laporan posisi keuangan UD Edo per 1 Januari 2020 sesaat sebelum pembentukan firma. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan. Kemudian ada kekayaan bersih UD Edo jika disetujui untuk dinilai kembali. Jadi disetujui untuk dinilai kembali untuk pembentukan firma, ya. Lalu pertanyaannya, apabila firma maju membuat pembukuan baru, di sini jurnalnya diminta untuk mencatat jurnal Edo, kemudian jurnal mencatat setoran Ferry, lalu menyusun laporan keuangan sesaat setelah pembentukan. Nah, kalau saudara perhatikan ya, pada contoh 1 tadi itu adalah pembentukan firma orang dengan orang. Ya, orang dengan orang. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua ini ya, ini juga orang dengan orang, tetapi di sini dia memiliki sejumlah aset. Ya, orang dengan orang, sejumlah aset tidak hanya kas gitu ya. Kalau yang pertama tadi contoh 1 itu hanya menyetorkan kas. Tetapi kalau yang di contoh 2 itu dia memiliki tidak hanya kas tetapi juga aset lainnya. Lalu yang ketiga di sini orang dengan perusahaan ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa firma ini tidak hanya orang dengan orang tetapi bisa orang dengan orang dan juga orang dengan perusahaan atau perusahaan dengan perusahaan gitu ya. Yang penting jumlahnya minimal 2 gitu ya. Oke. Nah, dalam pembentukan firma di contoh yang ketiga ini itu bisa dengan 2 cara. Yang pertama, yang diminta ini sesuai ya dengan pembukuan baru. Ya, dengan pembukuan baru. Berarti kalau dengan pembukuan baru, maka yang dipakai itu adalah nilai yang baru. Ya, berarti kita atau Edo dan Ferry ini tidak melanjutkan buku besarnya atau buku besar dari UD Edo, tetapi dia memiliki buku besar yang baru. Sehingga kalau dalam buku besar itu ada akumulasi ya di UD Edo, maka akumulasi ini pun juga tidak ada kalau dia menggunakan pembukuan baru. Berarti semuanya baru, pembukuannya mulai dari nol, buku besarnya juga baru. Itu ya, itu kalau pembukuan baru. Tetapi bisa juga dicatat dengan melanjutkan pembukuan lama. Berarti kalau dengan pembukuan lama, maka firma maju ini akan melanjutkan buku besar yang ada di UD Edo. Ya, sehingga untuk pencatatan UD Edo, pencatatan setoran Edo itu bukan pencatatan setoran, tetapi nanti adalah mencatat penilaian kembali kekayaan UD Edo. Itu ya, ada 2 cara. Kita akan bahas dua-duanya. Ya. Kita bahas dulu yang pembukuan baru. Jadi semuanya mulai dari nol. Oke, kita masuk. Ini tadi laporan posisi keuangannya yang ada di soal. Saya pindah ke Excel. Nah, di sini untuk mencatat setoran Edo, ya, untuk mencatat setoran Edo berarti buku besarnya juga baru. Karena di sini pembukuan baru, maka semua pembukuan lama itu sudah tidak digunakan. Jadi firma maju ini menggunakan pembukuan yang baru. Maka saat mencatat setoran Edo, ya, ini kita sesuaikan dengan
penilaian-penilaian kembali ya. Di soal tadi ada penilaian kembali. Ya, kita lihat tadi di soal ini ada penilaian kembali. Nah, untuk pencatatan setoran itu ini harus kita sesuaikan supaya nilai yang kita catat ya itu sudah disesuaikan dengan yang dinilai kembali ini. Jadi kita menyesuaikan laporan posisi keuangan dengan penilaian kembali ya. Oke, kita lihat dulu untuk mencatat kas ya. Mencatat kas berarti kasnya nanti akan bertambah ya. Kasnya bertambah sebesar 3 juta ya. Kemudian ada catatan terkait dengan piutang dagang. Piutang dagang itu 100 dihapus. Cadangan kerugian piutang ditetapkan 10% dari saldo piutang dagang. Berarti kalau dihapus 100, nilai piutang dagangnya menjadi 5 juta ya. 5 juta dikurangi 100, 5 juta 100 dikurangi 100. Maka ketemu 5 juta. Berarti piutang dagangnya itu adalah 5 juta. Kemudian untuk CKP ya, berarti CKP itu nilainya berapa? CKP itu nilainya berarti 10% dikali 5 juta, berarti 500.000. Ya, nanti karena CKP ini bertambahnya di kredit, maka nanti kita catat di kredit. Kita catat yang debit dulu. Ya, kita catat yang debit. Kita lihat di catatannya nih, persediaan dinilai kembali sebesar 8 juta. Berarti kita catat persediaan sebesar 8 juta. Ya, persediaan 8 juta. Kemudian kita lihat lagi ada penyesuaian. Utang dagang, oke ini kalau bertambah di kredit. Mebel dan peralatan kantor dinilai sebesar 17 juta neto. Karena ini adalah pembukuan baru, kita mengikuti penilaian ini. Ya, maka ini nilainya adalah untuk mebel dan peralatan kantor itu nilainya adalah 17 juta. Nah, selanjutnya kita akan catat tadi CKP 500.000, kemudian utang dagang. Utang dagang tadi ada penyesuaian ya. Yang belum tercatat 200. 2.300.000 ditambah 200 berarti 2.500.000. Ya, 2.500.000. Berarti di sini 2.500.000. Maka yang kita catat semua sudah kita catat, sudah kita sesuaikan. Yang belum dicatat itu adalah modal edo. Nah, modal edo ini tinggal saudara sesuaikan antara debit dan kredit. Ya, selisihnya berapa? Itu masukkan semua ke modal edo. Ya, ini hanya setelah saudara menghitung atau memasukkan atau juga menjurnal dari aset UD Edo yang sudah disesuaikan. Ya, modal Edo ini paling terakhir. Ya, kalau semua sudah masuk baru menghitung modal Edo nilainya berapa. Ini selisihnya. Ya. Oke. Jadi buku besar dari UD Edo ini nggak ada. Ya. Jadi kita mencatat ulang dari awal dengan menyesuaikan dari informasi tambahan. Ya. Nah, selanjutnya untuk mencatat setoran Ferry, karena Ferry menyetorkan kas sebesar 20 juta, maka kas bertambah 20 juta. Ya. Kemudian modal Ferry bertambah 20 juta. Ya. Oke, jurnal untuk mencatat setoran Edo sudah, kemudian jurnal untuk mencatat setoran Ferry sudah, lalu dibuatlah laporan posisi keuangan firma maju ya setelah pembentukan ini. Kita buat. Nah, sumber datanya dari mana? Ya, untuk pembukuan baru, sumber data hanya berasal dari 2 jurnal ini saja. Ya, bukan dari jurnal atau tambahan yang lain. Hanya 2 jurnal ini saja. Jadi sumbernya
itu berasal dari jurnal 1 dan juga jurnal 2 ya. Nah, ini untuk aset ya saya perlihatkan. Kemudian untuk liabilitas kita lihat. Oke. Nah, silahkan dari laporan, maaf, dari 2 jurnal ini silahkan langsung dimasukkan saja sesuai dengan akun-akunnya. Nah, nanti saudara cek, hitung total aset dan total liabilitas dan ekuitas ini harus sama. Oke, ini untuk pembukuan yang baru. Ya, untuk pembukuan baru. Lalu untuk pembukuan lama, ya, jadi kalau untuk pembukuan lama berarti Firma Maju ini masih menggunakan buku besar yang dimiliki oleh UD Edo, ya. Karena ini hanya melanjutkan saja. Berarti karena hanya melanjutkan saja, maka perlu penyesuaian terhadap akun-akun yang ada di buku besar UD Edo, ya. Nah, berarti kita akan melakukan penilaian kembali atas setoran yang dilakukan oleh UD Edo atau yang dilakukan oleh Edo, ya. Nah, penyesuaiannya itu berdasarkan dari informasi tambahan, ya. Informasi tambahan. Maka kita akan sesuaikan, ya. Yang pertama tadi menyesuaikan piutang dagang. Piutang dagang ini berkurang, berarti ini berkurang ya, 100.000. Ini ya, berkurang 100.000. Oke, ini saya buat begini ya. Ya, berkurang 100.000. Saya beri warna orange. Terlalu terang, maaf. Merah aja. Kemudian cadangan kerugian piutang karena nilainya menjadi 5 juta, ya, menjadi 5 juta, maka di sini juga akan berkurang sebesar 100.000. Ya, berkurang 100.000. Oke, selanjutnya adalah kita cek kembali persediaan, ya, persediaan dinilai kembali nilainya 8 juta. Sebelumnya 7 juta. Berarti di sini ya ada bertambah ya bertambah sebesar 1 juta. Maka di sini bertambah 1 juta. Oke, bertambah 1 juta. Lalu selanjutnya adalah di informasi mebel dan peralatan itu nilainya 17 juta neto. Karena ini neto, berarti untuk sini, berarti ini berkurang 3 juta. Ya. Kemudian di sini berarti berkurang 5.500.000 karena neto. Berarti akumulasinya dihapus. Ya. Lalu selanjutnya adalah utang belum tercatat 200, berarti bertambah ya utangnya. Di sini bertambah 200. Oke, ini bertambah. Nah, kita akan identifikasikan sebentar ya terkait dengan bertambah dan berkurangnya akun di UD Edo. Saat piutang dagang ini berkurang, ya, piutang dagang berkurang, kalau bertambah di debit, kalau berkurang berarti di kredit. Ya, berarti di kredit. Kredit. Ya. Kemudian, cadangan kerugian piutang. Kalau bertambah di kredit, maka kalau berkurang berarti di debit. Oke. Kemudian persediaan barang dagang. Persediaan barang dagangan kalau bertambah di debit,
Kalau berkurang di kredit, maka karena ini bertambah berarti di debit. Ya. Kemudian mebel dan peralatan kantor. Ya, kalau bertambah di debit, kalau berkurang berarti di kredit. Oke. Selanjutnya adalah akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi kalau bertambah di kredit, maka kalau berkurang berarti di debit. Oke. Selanjutnya adalah utang dagang. Kalau bertambah, ya karena posisi normalnya di kredit, maka kalau bertambah ini berarti di kredit. Oke. Untuk perubahan penilaian, perubahan terhadap penilaian kembali, ini sudah kita lakukan. Saudara juga sudah mengidentifikasikan bertambahnya di debit atau di kredit. Nah, berdasarkan dari identifikasi saudara ini, tinggal saudara buat jurnalnya. Yang debit di debit, yang kredit di kredit. Ya, yang debit di debit, yang kredit di kredit. Nah, ini adalah setoran Edo. Ya, setoran Edo. Karena di sini menggunakan pembukuan lama, maka bukan mencatat setoran Edo, tapi mencatat penilaian kembali UD Edo. Yang debit di debit, tadi yang debit apa aja? Cadangan, persediaan, dan akumulasi. Ya. Yang di debit itu adalah cadangan, persediaan, dan akumulasi. Yang kredit, ya. Yang kredit berarti piutang dagang, mebel, dan juga utang dagang. Kita kredit. Oke. Ya, yang debit di debit, yang kredit di kredit. Lalu saudara hitung debit dan kreditnya. Masih ada selisih enggak? Ini debit di jumlah, ini kreditnya di jumlah. Ada selisih enggak? Saudara hitung. Kalau masih ada selisih, nilainya berapa? Ternyata masih ada selisih di sisi kredit sebesar 3.300.000. Maka ini adalah modal hidup. Ya, jadi saudara tentukan dulu debitnya dan kreditnya berdasarkan dari identifikasi kita di laporan posisi keuangan tadi, baru selisihnya masuk sebagai modal hidup. Oke, ya, itu untuk mencatat penilaian kembali UD Edo. Selanjutnya adalah kita mencatat setoran Ferry. Nah, ini karena Ferry sama ya tadi menggunakan kas setorannya, maka ini kita catat ulang saja 20 juta. Lalu selanjutnya yang ketiga, itu adalah pembuatan laporan posisi keuangan firma maju. Nah, untuk sumber data yang digunakan dalam membuat laporan posisi keuangan firma maju, itu adalah yang pertama adalah laporan posisi keuangan UD-IDU. Ditambah jurnal 1, ditambah dengan jurnal 2. Ya. Jadi sumbernya ada 3. Kalau yang sebelumnya sumbernya itu hanya 2, maka untuk yang melanjutkan pembukuan lama itu sumbernya ada berasal dari neraca atau laporan posisi keuangan ya dari UD-IDO, kemudian jurnal 1 dan jurnal 2. Oke. Nah, ini untuk akunnya, silakan untuk nilainya saudara coba ya, masukkan nilainya ya. Lalu saudara bandingkan antara pembukuan baru dan pembukuan lama. Nilainya bagaimana? Oke. Apakah sama atau beda? Oke. Ya. Kita lihat, saya akan lihatkan saja jumlahnya. Ya. Kita lihat jumlahnya 52.500 ya, ini sama pasti. Nanti saudara tinggal masukkan. Kemudian untuk total aset di sini sama. Jadi, walaupun saudara itu menggunakan pembukuan baru ataupun menggunakan pembukuan lama,
laporan posisi keuangan firma itu nilainya akan sama. Ya, hanya perlakuan jurnalnya saja yang nanti akan berbeda. Kalau yang baru berarti dia mempunyai buku besar yang baru, ya, semua mulai dari nol, ya. Sedangkan kalau melanjutkan pembukuan lama berarti firma ini hanya melanjutkan saja pembukuan yang ada di UD sebelumnya. Oke, itu untuk transaksi pembentukan firma. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, untuk yang selanjutnya saya akan membahas akuntansi pembagian laba rugi sekutu, ya. Nah, pembagian laba rugi yang diperoleh firma biasanya ini sudah ditetapkan dalam perjanjian saat pendirian firma. Nah, pembagian laba rugi ini didasarkan atas besarannya modal yang ditanamkan, kemudian bagaimana kecakapan sekutu gitu ya dalam atau keahlian sekutu gitu ya. Kemudian waktu yang dicurahkan setiap sekutu ke firma. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk melakukan pembagian laba rugi. Yang pertama, misalnya dibagi sama, gitu ya, sama-sama rata 50%, 50%. Lalu yang kedua, dibagi atas dasar perbandingan, misalnya 1:2, gitu ya. Kemudian bisa juga mula-mula itu diperhitungkan bunga atas modal, baru nanti sisanya dibagi dengan perbandingan yang disepakati. Atau misalnya mula-mula itu diperhitungkan dulu gaji atau bonus atas jasa sekutu, baru dibagi sisanya dengan perbandingan. Atau bisa juga mula-mula itu memperhitungkan bunga atas modal, gaji, kemudian nanti bonus, baru sisanya dibagi dengan perbandingan disepakati. Nah, ini cara-cara ini atau ketentuan-ketentuan ini akan tercantum pada ketentuan atau perjanjian saat pendirian firma supaya saat di kemudian hari itu tidak lagi pembagiannya saat ini 50-50 ya, enggak, tetapi sudah disepakati sejak awal gitu ya, bagaimana pembagian laba ataupun rugi yang dihasilkan oleh firma. Oke, saya akan kasih contoh simpel dulu ya untuk pembagian laba rugi. Ya. Misalnya firma ini memiliki pendapatan total gitu ya, itu nilainya 50 juta. Kemudian ada beban-beban operasional yang dikeluarkan, totalnya adalah 40 juta. Sehingga ada laba bersih nih sebesar 10 juta. Nah, ketentuannya ya untuk firma tadi itu misalnya saya pakai yang laba ini atau laba rugi itu dibagi secara sama atau rata 50% 50%. Ya. Untuk akun-akun di atas ini ya, pendapatan, beban, dan laba, di akhir periode ini nanti akan kita closing atau kita tutup. Ya. Yang pertama yang akan kita tutup itu adalah akun pendapatan. Nah, akun pendapatan ya berarti kalau ditutup, pendapatan ini posisi normalnya di kredit, maka di sini di debit. Ya, di debit 50 juta, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Ya. Kemudian beban ini nanti kita tutup ya. Kalau beban posisi normalnya di debit, maka kalau ditutup berarti ini di kredit 40 juta. Kemudian debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, kemudian berarti ada selisih tadi 10 juta ya, ini dibagi sama rata oleh ke sekutu gitu ya. Nah, untuk menutup laba rugi ya karena ini menutup laba rugi, menutup laba lebih tepatnya, berarti kalau menutup laba maka ikhtisar laba rugi ini di debit sebesar 10 juta, kreditnya kita masukkan ke modal sekutu. Modal tuan A dan tuan B. Masing-masing sama besar. Ya, 50%, 50%.
ya. Maka kalau nanti melakukan penutupan untuk atau mengalokasikan laba ke ke sekutu, maka ini dilakukan saat jurnal penutup. Ya, jadi kalau menutup laba maka langsung nanti dimasukkan ke modal sekutu A dan sekutu B. Gitu ya. Oke, nah nanti untuk pembagian laba rugi kita akan membuat jurnal seputar ini. Ya, membuat jurnal terkait dengan uh, closing journal. Gitu ya. Oke, kita kembali dulu ke handout. Ya, di handout di sini di contoh 1, ya, contoh 1, Firma Sentosa didirikan pada tanggal 1 Januari 2020 oleh Ganis dan Hendra. Berikut ini adalah akun modal Ganis dan akun modal Hendra selama tahun 2020. Ya, ini di tabel ada beberapa transaksi terkait dengan modal. Lalu pertanyaannya, ya, apabila firma dalam tahun 2020 memperoleh laba 10 juta, hitunglah laba yang menjadi hak setiap sekutu dan buatlah jurnal untuk mencatat laba tersebut jika ketentuan pembagian laba rugi sebagai berikut. Yang pertama itu dibagi sama, ya berarti 50-50. Ya, yang kedua itu dibagi dengan memperhitungkan, oke ini ada ketentuannya. Ya, maka kita buat dulu yang pertama, karena ini ada ketentuannya, kita skip dulu, nanti kita akan masuk yang kedua. Kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama dibagi sama rata. Berarti laba Ganis, laba untuk Ganis itu adalah 10 juta dikali 50%. Berarti nilainya adalah 5 juta. Ya. Untuk Hendra itu sama, 5 juta. Maka untuk pencatatan pembagian laba, ya, berarti debitnya adalah ikhtisar laba rugi, sama dengan yang ini ya. Kreditnya adalah modal Ganis dan juga modal Hendra, 5 juta, 5 juta. Ya, ini untuk mencatat pembagian laba. Apabila laba yang dibagikan itu nilainya sama besar, 50%, 50%. Setengah atau 50%, sama ya. Lalu kita masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua ini ada ketentuan yang cukup detail. Ya. Yang pertama itu harus memperhitungkan terlebih dulu gaji setiap sekutu per bulan 50 juta, bunga modal 10% setiap sekutu, kemudian bonus 10% untuk Ganis, 15% untuk Hendra, dari laba dikurangi gaji, bunga modal, dan bonus sekutu. Sisanya dibagi dengan perbandingan 2:3. Nah, kita harus mencari dulu nilai dari masing-masing ketentuan. Oleh karena itu, saudara buat dulu tabel seperti ini. Ya, saudara buat dulu tabel seperti ini untuk mempermudah saudara. Ya, ada keterangan, lalu laba Ganis, laba Hendra, lalu jumlah. Ya, nah untuk jumlah di sini di pojok sini paling bawah ini nilainya harus 10 juta. Jelas karena total labanya saat itu yang dibagikan adalah 10 juta. Oke. Kita akan isikan masing-masing. Yang pertama, sesuai dengan urutannya ya, sesuai dengan ketentuan. Yang pertama di soal, yang pertama adalah gaji setiap sekutu ini adalah 50.000 per bulan. Berarti untuk masing-masing sekutu per bulannya 50, satu tahunnya berapa? Berarti 50.000 dikali 12 bulan. Maka ketemu untuk Ganis 600.000, Hendra ketemu 600.000. Sehingga totalnya adalah 1.200.000. Ya, ini harus urut
sesuai dengan ketentuan, tidak boleh dibalik-balik gitu ya. Jadi gaji sekutu dulu. Lalu yang selanjutnya itu adalah bunga modal, bunga atas modal. Bunga atas modal, ya, bunga modal sebesar 10% untuk setiap sekutu. Ya. Nah, bunga modal itu biasanya yang digunakan itu adalah bisa jadi gini, untuk bunga modal itu bisa dari modal awal atau mula-mula ya, modal awal ataupun mula-mula, modal akhir atau modal rata-rata. Nah, tapi umumnya atau yang biasa digunakan itu adalah modal rata-rata. Nah, modal rata-rata itu perhitungannya bagaimana? Nah, dalam modal rata-rata kita memerlukan apa ya namanya? Transaksi modal dalam atau informasi transaksi modal masing-masing sekutu dalam 1 tahun. Supaya apa? Kita bisa menghitung berapa rata-rata modal dari masing-masing sekutu. Ya. Nah, ini tergantung konteks permintaan. Jadi, kalau di sini saudara diberikan informasi terkait dengan modal transaksi modal masing-masing sekutu detail seperti ini, kemudian bunga modal ini tidak disebutkan, ya bisa jadi yang diminta itu adalah rata-rata modal. Tetapi kalau misalnya diberikan data yang seperti ini sama, kemudian disebutkan nih ya bahwa untuk bunga modal itu 10% dari modal awal. Hati-hati. Ya, jadi kembali lagi ke ketentuan. Ya, ketentuan modal awal, modal awal atau mula-mula, modal akhir atau rata-rata. Nah, karena di sini tidak ada dan kebetulan di sini ada data yang cukup detail terkait dengan transaksi modal sekutu, maka di sini saya menggunakan modal rata-rata karena umumnya yang digunakan adalah modal rata-rata. Ya. Oke, kita lihat untuk perhitungan modal rata-rata, informasinya kita ambil dari sini. Ya, kita harus hitung rata-rata tertimbangnya. Oke, kita hitung ya dengan cara modal rata-rata ganis dulu ya. Modal rata-rata ganis itu mulai dari 1 Januari sampai dengan 2 Maret. 1 Januari sampai 2 Maret. Nilainya berapa? 3 juta. Ya. Dari tanggal 1 Januari sampai 2 Maret nilainya 3 juta. 1 Januari sampai 2 Maret berapa bulan? Nah, kita hitung rata-ratanya 1 Januari sampai 2 Maret. Ya, itu berarti ada Januari, Maret, Januari, Februari, berarti 2 per 12 dikali 3 juta. Ya, maka ketemu nilainya 500.000. Lalu selanjutnya dari 2 Maret sampai 3 Juli. Ya, 2 Maret sampai 3 Juli. 2 Maret sampai 3 Juli. Berarti Maret, April, Mei, Juni. Julinya awal. Berarti 4 per 12 dikali selama 4 bulan itu berapa nilainya, berapa nilai modalnya. Selama 4 bulan itu ada 6 juta. Ya, maka di sini perhitungannya itu adalah 4 per 12 dikali 6 juta. Maka ketemu 2 juta. Selanjutnya 3 Juli sampai 31 Desember. Berarti nilainya waktunya berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 per 12 dikali berapa total modalnya dari tanggal tersebut. Ya, nilainya adalah 5 juta. Maka di sini 6 per 12 dikali 5 juta.
maka ketemu 2.500.000 sehingga rata-rata modal dari Ganis itu nilainya adalah 5 juta. Oke. Nah, untuk Hendra juga sama ya. Untuk Hendra berarti kita lihat infonya. Untuk Hendra ini 1 Januari sampai 30 September. Berarti di sini 1 Januari 30 September, maka di sini nilainya adalah 3.750. Lalu 30 September sampai 31 Desember. Nah, berarti September, Oktober, November, Desember 3/12. Oke, maka ketemu rata-ratanya sekian. Nah, ini diambil 10%-nya sesuai dengan ketentuan. Maka kita masukkan untuk Ganis 10%, ya, ini untuk Hendra 600.000. Maka jumlahnya adalah 1.100.000. Oke, ini untuk bunga modal. Selanjutnya, ketentuannya adalah tadi yang kedua ya. Ya udah, oke. Dan kemudian bonus. Bonus itu 10% untuk Ganis, 10% untuk Hendra. 10% untuk Ganis, 15% untuk Hendra. Dari bonus ini dihitung dengan ketentuan laba dikurangi gaji, dikurangi bunga modal, dikurangi bonus kutu. Ini rumusnya. Jadi bonus itu adalah 10% dikali hasil ini dari laba. Laba dikurangi gaji, modal, dan bonus kutu. Oke, maka perhitungannya demikian. Bonus itu 10% untuk Ganis, 15% untuk Hendra. Ketentuannya adalah berarti 25% dikali laba, dikurangi gaji, dikurangi bunga modal, dikurangi bonus. Ya. Lalu angkanya kita masukkan. Ya. Labanya berapa, gajinya berapa, bunga modalnya berapa, bonusnya berapa. Oke. Bonus, kita masukkan angkanya ya. Ini kita masukkan. Berarti gajinya 10 juta, labanya 10 juta, gajinya 1.250.000, ini 1.100.000, ini kurang 1.100.000 ya. Lalu bonus, karena kita memang cari bonus ya. Kita cari bonus. Kemudian setelah kita masukkan nilainya ya, saudara hitung ya, yang bisa dihitung ini. Yang bisa dihitung berarti ini saudara, ini dikurangi ini ya, maka ketemu 7.700.000 ya, dikurangi B. Kemudian dari hasil ini saudara kalikan ini dengan ini, lalu ini dengan B minus B. Dikalikan 25% dikali 7.700, kemudian 25% dikali minus B. Maka ketemu seperti ini. 1925 dikurangi 0,25 B. Kemudian 0,25 B ini kita pindah ke sebelah kiri. Maka minus ini menjadi plus. Berarti 1,25 B sama dengan 1.925. Berarti B sama dengan 1925 dibagi 1,25. Ya, ketemunya adalah 1540. 1540. Nah, 1540 ini adalah bonus untuk Ganis dan Hendra. Maka kita cari dulu berapa bonusnya untuk Ganis, berapa bonusnya untuk Hendra. Nah, bonus Ganis itu adalah 10%, Hendra 15%. Maka untuk mencari 10% dari 1.540 berapa? Ya, berarti untuk mencari ini
ya, ganis itu 10%, maka nilainya adalah 10/25 dikali 1540, maka ketemu 616. Untuk Hendra berarti 15/25 dikali 1540, maka ketemunya adalah 924. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal saudara masukkan ke tabel. 616 untuk Ganis, 924 untuk Hendra. Di sini 1540. Ya. Kalau sudah menemukan angka seperti ini, berarti tinggal kita hitung sisa labanya. Tinggal hitung yaitu dengan cara 10 juta dikurangi gaji, dikurangi bunga, dikurangi bonus. Maka ketemu berapa? Ketemu 6.160. Nah, 6.160 ini kita bagi sesuai dengan perbandingan. Nah, di sini ada sisa perbandingan, ya. Kalau ada sisanya dibagi dengan perbandingan Ganis banding Hendra itu 2/3. Berarti kalau menghitung Ganis, ya, menghitung untuk sisa laba untuk Ganis, berarti adalah 2/5, ya, karena 2/3 ya, 2/5 dikali 6.160. Maka ketemu 2.464, berarti di sini 3/5 dikali 6.160. Kalau ini sudah selesai, baru saudara total, ini ya, baru saudara total. Berarti nanti laba untuk Ganis ketemu berapa, laba untuk Hendra ketemu berapa. Saudara total, ini ketemu 4.180, lalu ini ketemu 5.820. Nah, untuk kedua total ini, kalau di total, nilainya harus sebesar 10 juta. Jadi, total ke kanan dengan total ke bawah, ini nilainya harus sama, yaitu sebesar 10 juta. Maka, Ganis mendapatkan 4.180, Hendra mendapatkan 5.820. Nah, berdasarkan perhitungan ini baru kita buatkan jurnalnya. Ya, jurnalnya berarti ya karena ini laba, ya laba ya. Sorry tadi kebablasan. Laba, maka di sini ikhtisar laba rugi sebesar 10 juta. Kemudian modal Ganis 4.180, modal Hendra 5.820. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Ya. Kita masuk ke contoh yang kedua, ya. Jadi saya sedikit kembali dulu ke di sini ya. Ini kebetulan karena laba, jadi jurnalnya masih seperti ini. Lalu tadi kita juga menghitung bonus ya. Bonus ini juga kalau misalnya perusahaan laba ya baru kita dapat bonus. Tapi kalau nanti misalnya in case kita ada rugi, ya mungkin tidak memperhitungkan bonus. Gitu ya. Tapi nanti kembali lagi ke ketentuan biasanya. Jadi ini tidak bisa menjadi patokan gitu ya, tapi paling tidak setiap ada pembagian laba rugi, kita harus melihat dulu atau mencari dulu informasi seperti apa ketentuannya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya di contoh 2, kita kembali ke handout. Di contoh kedua, ini apabila perusahaan itu menderita rugi atau laba yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi ketentuan dalam pembagian laba rugi karena adanya bunga modal, gaji sekutu, atau bonus, maka kekurangannya dibagikan kepada para sekutu atas dasar kesepakatan pembagian sisa laba. Nah, ini
kalau misalnya dalam kasus itu perusahaan itu menderita rugi, ya, ataupun misalnya laba itu tidak cukup untuk memenuhi ketentuan yang cukup banyak seperti yang di contoh pertama poin 2, ya, maka kekurangannya ini akan dibagikan kepada para sekutu atas dasar kesepakatan pembagian sisa. Jadi, pembagiannya itu kalau ada sisa, perbandingan itu yang akan nanti kita gunakan. Nah, kita lihat di pertanyaannya, hitunglah pembagian laba rugi firma Sentosa apabila ketentuan pembagian laba ruginya adalah laba rugi dibagi dengan mula-mula memperhitungkan gaji untuk setiap sekutu sebesar 50.000 per bulan, sisanya dibagi dengan perbandingan Ganis banding Hendra 2:3. Nah, informasi laba ruginya jika laba rugi jika laba rugi firma Sentosa tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba 1 juta. Kita coba laba 1 juta, rugi 100.000, rugi 1.800.000. Gimana cara menghitungnya? Oke, kita masuk ke Excel dulu. Yang pertama tadi adalah laba. Setiap ketentuan pembagian laba rugi ada ketentuan gaji sekutu. Gaji sekutu tadi 50.000 per bulan. Berarti setahun adalah 600.000. Oke, 600.000. Ini 1.200.000. Labanya total di bawah ini adalah 1 juta. Ya. Berarti ini 1 juta, kemudian gaji sekutu 1.200.000, sisanya berapa? Sisanya adalah minus 200. Nah, minus 200 ini dibagi ke Ganis dan juga ke Hendra. Jadi laba ataupun rugi itu akan dibagi ke sekutu. Minus 200 dibagi ke Ganis, perbandingannya berapa tadi? 2:3. Ya, berarti 2/5 dikali 200, maka ketemu 80. Lalu untuk Hendra 120. Maka Ganis di tahun tersebut mendapatkan laba sebesar 520, lalu Hendra mendapatkan 480. Kalau di total nilainya juga 1 juta. Maka saat pembagian laba rugi jurnalnya gimana? Debitnya adalah ikhtisar laba rugi, kreditnya adalah modal Ganis, dan juga modal Hendra sebesar perhitungannya ini. Oke, selanjutnya ya, rugi ya, rugi 100.000. Kita hitung dulu gajinya. Gaji tetap dihitung. Gajinya di sini 600. Kemudian laba Hendranya sama. Di sini gajinya 600. Maka totalnya adalah 1.200.000. Tetapi di sini itu rugi. Rugi 100.000. Ya. Berarti sisa labanya berapa? Ya. Maka di sini sisa labanya adalah sebesar 1.300.000 minus. Ya. Ya, berarti ini 100.000 minus 100.000 dikurangi 1.200.000. Jadi minus 1.300.000. Ya. Minus 100.000 dikurangi 1.200.000. Seperti yang ini tadi. 1 juta minus 1.200.000 berarti minus 200. Ya. Berarti sisa labanya dibagi 1.300.000 diberikan ke Ganis 2/5, kemudian ke Hendra 3/5. Gini. Oke. Ya. Maka Ganis itu mendapatkan laba atau rugi nih? Laba 80.000. Lalu Hendra di sini
180 rugi. Ya, berarti Hendra ini menanggung rugi 180. Kalau rugi, maka ini akan mengurangi modal. Ya, kalau laba menambah modal, kalau rugi mengurangi modal. Maka untuk pencatatan pembagian laba rugi di poin 2 ini gimana? Ya, berarti Hendra ini labanya berkurang, modalnya berkurang 180.000. Kemudian untuk Ganis ya bertambah 80.000 ya. Lalu ikhtisar laba ruginya kita tutup sebesar 100.000. Karena di sini rugi 100.000. Kalau laba kita tutupnya di debit, kalau rugi kita tutupnya di kredit untuk ikhtisar laba rugi. Oke. Lalu yang terakhir di poin 3. Di sini rugi 1.800.000. Kita bagikan dulu gajinya. Jadi tetap ketentuannya kita ikuti dulu. Gajinya kita bagikan. Sama ya. Lalu di sini 1.800.000. Berarti sisa labanya berapa? Minus 1.800.000 dikurangi 1.200.000. Maka ketemu 3 juta rupiah. Nah, 3 juta rupiah ini 2/5 untuk Ganis, 3/5 untuk Hendra. Maka ketemu 1.200.000 untuk Ganis, 1.800.000 untuk Hendra. Maka total laba Ganis, lebih tepatnya rugi untuk Ganis, 600.000, kemudian Hendra sebesar 1.200.000. Maka saat mencatat pembagian rugi, ya, debit karena ini rugi ya, berarti modalnya di debit, ya, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Oke, ini untuk pembagian laba rugi sekutu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.